Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran serta manfaat juga hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus ya. Dan video konten YouTube ini juga dibuat tidak untuk merendahkan siapapun dan tidak untuk menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah setiap hari. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus dan terus semangat belajar berbenah untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit batin dan juga ibadah-ibadah batin. Nah, kali ini akan membahas tentang makna alhamdulillah ya. Makna alhamdulillah dipandang secara spiritualitas gitu. Alhamdulillah itu, terjemahan dari alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atau Tuhan keseluruhan alam. Nah, alhamdulillah ini mungkin secara bahasa kan ya, memang segala puji bagi Allah, artinya kita memuji kepada Allah, memuji dan mengagungkan Allah gitu kan. Untuk apa namanya, untuk bahan zikir juga atau bahan wirid gitu. Misalkan membaca alhamdulillah 33 kali atau 100 kali atau 300 kali atau 1000 kali atau 500 kali atau 10.000 kali gitu kan. Atau juga untuk bahan kita berzikir, semakin kita banyak mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun saat mengucapkan alhamdulillah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini yang akan diperdalam lagi adalah maknanya gitu. Jadi makna hakikatnya, makna alhamdulillah itu apa gitu. Nah, jadi kaitannya ini dengan rasa syukur kita. Rasa syukur kita ini bukan hanya tentang saat kita mendapatkan rezeki rupiah saja atau rezeki uang atau rezeki materi, tetapi dalam segala sesuatu hal yang kita dapatkan, tentang ujian gitu, ujian kebaikan ataupun ujian keburukan gitu, ujian musibah atau misalkan ujian apapun gitu kan. Nah, biasanya kan orang kalau memang yang belum berbenah itu, misalkan ada yang mengucapkan alhamdulillah atau hal yang tidak disukai atau hal yang tidak diinginkan, tapi kita menyebutkan alhamdulillah, akan terasa aneh bagi orang yang belum bertumbuh dan berkembang jiwanya. Karena baginya pengetahuan alhamdulillah itu hanya untuk rasa syukur mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau yang tidak baik atau misalkan sesuatu yang menghina kita atau misalkan merendahkan kita, bagaimana kita bisa bersyukur dalam menghadapinya gitu, sehingga kita terucap alhamdulillah itu di dalam mulut kita. Karena yang sesuatu yang terucap dari mulut kita tentu asalnya dari pikiran kita asalnya juga dari hati kita gitu ya. Kadang memang ada gitu, misalkan orang itu dihina atau misalkan orang itu telah dicela oleh seseorang gitu, terus misalkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang belum bertumbuh berkembang ini akan bilang aneh sih gitu kan, bukannya sakit hati gitu atau marah kok alhamdulillah gitu kan. Nah, ada memang pernah kejadian-kejadian seperti itu tuh sering gitu kan gitu, masa sih gitu ada orang dihina nyebut alhamdulillah gitu kan. Nah, di sini kita belajar
Jangan hanya melihat kepada apa ya, ibaratnya objek atau subjek yang kita hadapi gitu kan. Misalkan seseorang itu menghina kita lalu kita balas menghina, itu biasa gitu kan. Tapi kalau kita membalas hinaan tersebut dengan sesuatu yang rasa bersyukur gitu kan, menyebut alhamdulillah gitu, karena kita memandang Allah lah yang menurunkan sebab kita dihina itu, makanya terucaplah alhamdulillah gitu ya. Nah, di situ perbedaannya gitu. Jadi kalau orang yang selalu melihat ke objek hinaannya tersebut, misalkan apa kebun binatang lah, atau direndahkan dengan kata-kata oneng, kata-kata oon, kata bloon gitu, goblok atau si bodoh atau apapun gitu kan, atau misalkan orang gila atau apa gitu, jelek atau apa gitu disebutkan seperti itu, tentu kalau kita melihat kepada jenis hinaannya, tentu kita akan bersedih, akan merasa menderita, akan merasa berkecil hati, akan merasa nangis gitu, sedih gitu, ingin menangis, ingin marah, ingin balas menghina, atau ingin balas membenci orang yang membenci kita misalkan, nah ya. Nah, kalau kita fokus ke hinaannya, akan merasakan hal seperti itu tuh wajar, karena manusiawi, kita manusia punya rasa sakit hati, punya ibaratnya jiwa yang masih berserakan sampah, sehingga mudah sekali merasakan energi negatif dan kita juga menjadi negatif gitu, hal yang wajar. Tapi kalau kita ingin bertumbuh dan berkembang, kalau kita ingin naik level kita ya, maksudnya level kebersihan jiwanya gitu, bukan berarti level kita merasa lebih baik atau merasa tinggi, enggak ya. Jadi maksudnya naik level ini jiwanya itu ya lebih berbenah lagi, lebih tertata lagi, lebih dibersihkan lagi gitu. Tentunya kalau kita mendapatkan sebuah hinaan atau celaan atau sesuatu hal apapun yang kita tidak sukai gitu, hal yang membuat kita jengkel gitu, tapi kita merasakan kesenangan, senang di sini karena kita memandang Allah lah yang menurunkan semua hinaan atau celaan atau bulian tersebut gitu, atau misalkan musibah tersebut gitu. Selama kita memandang Allah, selama kita sadar, kita aware, kita selalu ingat Allah lah yang ibaratnya ada di balik semua ini gitu kan. Allah lah yang menurunkan sebab-sebab seperti ini gitu, sebab-sebab hinaan, sebab-sebab ujian atau pujian atau celaan atau musibah, kebaikan, kesenangan, keburukan, semuanya itu dari Allah. Kita selalu ingat, selalu istiqomah ingat hal itu dari Allah datangnya, semuanya dari Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. Tentu ucapan alhamdulillah ini akan terlontar dari mulut kita, walaupun kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, atau sesuatu yang mengecilkan hati kita, atau yang menyakiti hati kita. Tentu kita akan senang gitu. Jadi senang itu tidak hanya dengan kesenangan saja, tapi apapun keadaannya, apapun pemberian Allah, ya kita senangi, kita terima, kita syukuri, lalu kita akan merasakan kesenangan sehingga terucap kata-kata alhamdulillah dari mulut kita gitu. Jadi alhamdulillah di sini, alhamdulillah terhadap segala sesuatu apapun yang kita terima gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada yang menghina, ada yang merendahkan, ada yang memfitnah, ada yang pokoknya ada apapun yang tidak mengenakan hati kita, selalu ucapkan alhamdulillah, maka Allah akan memberikan satu tingkat kebersihan jiwa kita itu menjadi lebih baik lagi, artinya lebih terang lagi hatinya gitu ya. Jadi intinya apapun keadaannya, apapun pemberian Allah, susah ataupun senang, baik ataupun buruk, bahagia ataupun sedih, ataupun misalkan kepahitan ataupun kemanisan gitu kan, jangan lupa selalu ingat Allah, maka akan terucap alhamdulillah dari mulut kita. Apa yang terucap dari mulut kita berasal dari pikiran kita. Apa yang berasal dari pikiran kita itulah yang dari hati kita gitu. Makanya belajar sesuatu apapun, ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah di segala sesuatu. Jadi si hatinya itu senang terus gitu ya. Oke.
Wallahu alam bisawab, kita sama-sama belajar berbenah ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin, is the best selalu.